to us that believe. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu hati kami terpaut. You are our God, you are our Lord, and our heart is only to focusing on you, Father God. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Our heart open to the truth of your word. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik. Let our heart becoming like a good soil. Ketika benih firman Tuhan jatuh di atasnya, kami boleh bertumbuh dan berbuah. When the seeds of your word come upon it, we will grow fruit, Father God. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, Use me and anoint me with your power. supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. So every word coming out is according to your will, Father God. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali kita berjumpa. Sudah berapa ya? Sudah lama ya. Praise Selama the Lord. corona. I'm so grateful that we are meeting again. Saudara yang kekasih, firman Tuhan, tema firman Tuhan itu adalah yang diberikan kepada saya di atas kepak sayapnya. Ya. The thing that given to me is on eagle's wing. Nah, mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ketiga sampai ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Let's read from Exodus 19, verse 1 to 6. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang ke-6. Ayat yang saya ganjil, saudara ayat ke-6. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara yang kekasih, sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya, ada satu terjadi kebakaran di kebun binatang di Inggris. Some years ago there was a burning at the zoo in England. Jadi para penyelamat mulai mengais-ngais reruntuhan daripada reruntuhan gedung. And when the survivor is taking all the debris and the things from that building, Dengan satu harapan mungkin di bawah-bawah puing itu masih ada yang masih ada sekarat atau bisa ditolong. with the hope that in beneath that building there's somebody still be safe or things that can they save. Mereka menemukan satu tumpukan seperti kayu hitam, They found out like a black wood, dan mereka pikir itu kayu, dan kemudian mereka mengangkatnya. and then they pick it up. Ternyata itu adalah tubuh daripada burung Raja Wali. Actually, there's a body of an eagle. Dan ketika mereka angkat, mereka kaget sekali karena di dalamnya masih ada anak-anak daripada Raja Wali itu. And when they pick it up, they are so shocked because there are still the children of the eagle beneath the body. Rupanya ketika kebakaran yang hebat, induk daripada Raja Wali ini mengambil keputusan untuk menaungi anak-anaknya, dan dia membiarkan dirinya mati terbakar. Actually, after the burning, the mother is taking care of their children and let her body to be burned. Jadi saudara, ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mati untuk keselamatan kita. It's also reminding us how the Lord Jesus Christ passed away to the salvation of our soul. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang keempat demikian bunyinya. In Psalm 91 verse 4, the Bible says, Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. He will shelter you with his wings. You will find safety under his wings. His faithfulness is like a shield or a protective wall.
Ketika berada di bawah sayap kepak daripada burung Raja Wali ini, itu sama dengan kepak sayap Tuhan. Tuhan itu, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. When we are like beneath the wings of an eagle, it's like the Lord. You say that you need not fear the terrors of the night, the arrow that flies by day. Sama seperti anak-anak daripada Raja Wali itu, mereka selamat, mereka aman karena di bawah sayap daripada induknya. It's same like the children of the eagle. They are safe because they are beneath their mother. Nah, saudara, di dalam Ulangan pasal 19 kita melihat di sini bahwa di dalam ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada bangsa orang Israel, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. It's like the Lord said in Exodus 19, and that thus will say the hope of Jacob, you yourself have seen what I did to Egypt, and how I lifted you on eagle's wings and brought you to myself. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel. So we can see here that the Lord saved the house of Israel dan mendukung dia di atas sayap Raja Wali and keep them above the eagle's wings. Kita melihat di sini, dan kemudian dari ayat yang ke-19 bahwa mereka dijadikan harta kesayangan Allah itu sendiri. And we can see also that they will be becoming the treasure of the Lord. Kemudian menjadi kerajaan imam, menjadi satu kerajaan imam-imam. And you will be to me a kingdom of priests, a kingdom of the priests. Jadi kita melihat ini bagaimana bangsa Israel, kemudian kita lihat di sini Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan. So we can see here how Israelites is being torn out from the slavery. Ini menggambarkan bagaimana kita telah diselamatkan dari perbudakan dosa. It's a picture for us how God saved us from the slavery of the sin. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa ini. There's no power that can free us from the power of the sin. Hanya oleh kuasa Allah itu sendiri. Only by the power of our Lord God. Dan oleh darah anak domba. And by the blood of the Lamb. Jadi kita lihat bahwa hari terakhir dari tulah yang terakhir itu bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menaruh darah di ambang pintu. So we can see in the last plague that how God told the Israelites to put the blood on the doorway. Itu menunjukkan darah Yesus yang menebus setiap anak-anak sulung daripada bangsa Israel. It shows the blood of Jesus that saved the firstborn of the Israelites. Tuhan menebus kita, dan juga kita melihat di sini di dalam ayat, kita lihat di dalam ayat yang ketiga bagaimana perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. And God, we also see here on the first three how the covenant between God and the Israelites. Mereka dipilih, ditebus, dan dimerdekakan. They are being chosen, they are being redeemed, and they are being freed. Kita melihat di sini mereka dipilih, ditebus, dan kemudian dimerdekakan untuk menjadi harta kesayangannya. They are being chosen, being freed by the Lord to become His treasure. Jadi saudara dan saya ini merupakan harta kesayangan Tuhan. So all of you and me is the treasure, the special possession of the Lord. Saudara ada di hati Tuhan. You are in God's heart. Dan kemudian kita bukan hanya dijadikan harta kekayaan Tuhan, di sini menjadi bagi Tuhan kerajaan imam. So we are not only special possession to the Lord, but we are also becoming the kingdom of the priests. Kita ini adalah anak-anak kerajaan. We are the children of the kingdom. Kita ini adalah representatif dari kerajaan. We are the representative of the kingdom. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita memiliki karakter-karakter kerajaan. That's why God wants us to have the character of the kingdom. Untuk menjadi karakter kerajaan, dan ini tidak jadi dalam sekejap mata. For us to have the character of the kingdom, it's not just like a blink of an eye. Dan Tuhan akan membentuk kita, memproses kita sehingga kita akan diubah menjadi seperti Kristus. And God will move us, will process us to make us be like Jesus. Ada seorang anak malang. There's a picky boy. Jadi anak malang ini sangat miskin, dan dia berlandangan tinggal di bawah jembatan. This boy is sleeping under the bridge. Ketika satu sore raja jalan-jalan di pasar. And one time the king is going to the market. Kemudian dia menyamar seperti orang biasa. And he is disguised like a usual person. Dia melihat seorang anak kecil yang 9 tahun kemudian sedang mengais-ngais makanan di tong sampah. He saw a 9-year-old that taking food from the garbage can. Rambutnya alut-alutan, berpakaian compang-camping. The hair is so bad, and then
the cloth is torn up. Ketika raja itu melihat anak itu dan anak itu sempat melihat mata raja itu. And when the king see this child eyes and they are seeing each other, Raja itu begitu penuh dengan belas kasihan dan dia tidak bisa tidur dan membayangkan anak tadi. the king full of compassion and cannot sleep and think about this boy. Kemudian dia katakan pada pengawalnya, ambil anak yang ada di pasar, yang anak gelandangan itu. And he saw to his guard and say, pick that boy from the market, Dan saya akan mengangkat dia menjadi anak. and I will bring him to the king, to the Nah, kingdom. saudara, apa yang dijadikan anak ini kemudian dimandikan. So after this boy being brought up to the kingdom, this boy bring to the bath. Rambutnya dipotong, dipakaikan jubah kerajaan. They cut their hair and put the best garment. Dan memang sudah baju kerajaan, tetapi kita melihat itu belum selesai. But we can see it's not finished yet. Karena dia harus belajar bagaimana makan sebagai anak raja. Because he need to learn the table manner, how to eat like a king's son. Dia harus berkata-kata seperti anak raja. He need to behave, he need to talk like a king's son. Dia harus bertindak seperti anak raja. He need to take action like a king's son. Oleh sebab itu dia harus mengalami menjalani training, latihan. That's why he need to go to all the trainings. Nah, inilah yang dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. This is what God made in our life. Dan di sini saya ingin mengambil perumpamaan bagaimana seorang induk raja wali itu mendidik, melatih anaknya. And I will take a parable how the mother of an eagle to teach their son. Jadi kita dirancang untuk terbang tinggi. So we are being planned to soar high. Kita dirancang untuk melakukan perkara-perkara yang besar. We are being planned to do a great things. Burung raja wali berbeda dengan burung merpati dan burung-burung yang lainnya. Eagle is different from a dove and from other birds. Mereka unggul di atas segalanya. Eagle is so much higher than any other birds in everything. Oleh sebab itu, anak-anak dari raja wali ini harus dilatih. That's why the son and daughter of an eagle need to be taught. Nah, mari kita melihat tahap yang pertama, bagaimana anak-anak itu, burung raja wali itu, anak-anak itu kemudian dieram di sarang burung raja wali. Let's see the first thing, how the children of the eagle is being teach. Nah, burung raja wali kalau berdiri itu 90 cm. An eagle, if they are stood up, it's like a 90 centimeter long. Nah, kalau dia mengembangkan sayapnya itu sekitar 2 meter. If they are open the wing, it's like 2 meter. Nah, dia bisa kecepatannya itu terbang 320 km per jam. He can flew at most 320 km an hour. Dan kemudian kita lihat dia bisa ketinggian 2000 meter. And he can flew up like 2000 meter high. Dan matanya tajam sekali, itu bisa nangkap sampai 6 km. And their eyes so sharp, you can see like 6 km away ahead. Dan dia punya sarang itu beratnya 700 kilo. And the nest, the weight of the nest is 700 kilograms. Nah, mereka tinggal di puncak-puncak gunung, mereka tinggal di gunung-gunung batu. They live in the highest places, highest mountains. Satu kebiasaan yang sangat luar biasa daripada Raja Wali ini, mereka jantan dengan induk itu selalu bekerja sama. One thing that they was doing together is the male and the female is always working together. Dan mereka adalah pasangan yang setia. And they are a really faithful spouse. Jadi ketika ada telur yang dierami dan kemudian mereka membuat sarang itu di atas puncak gunung. And so when there's an egg that need to be hatched, they will make a nest on the above mountains. Induknya mengerami, menolong, menjaga, memelihara anak-anaknya, Gimana? dan kemudian si jantan mencari makan. The female will take care of the egg, and then the male one will search for the food. Dan terus mereka memeliharanya sampai ke batas waktu di mana anak itu sudah mulai agak kuat dan sudah mulai tumbuh bulu-bulunya. They are taking care after the children is becoming more stronger and their feather is growing up. Dan apa yang terjadi? Anak dari Pak Raja Wali ini tidak boleh hanya tiduran di situ. And the son of an eagle is cannot they are just sleeping at the nest. Ini adalah sarang yang sangat empuk, zona yang sangat nyaman sekali, tetapi mereka harus keluar dari sarang itu. This nest is a really comfort zone, but they need to go out from the nest. Dan apa yang terjadi? Kemudian suatu ketika si induk itu mulai menggoyang-goyangkan, mengayun-ngayunkan sarangnya. And in a moment, the parents started to shake the nest. Mungkin yang pertama kali biasanya dipadenina bobo
Maybe the first time when they are shaking, they are singing that song. Tetapi sekarang bukan Nina Bobo. Kenapa sekarang ayunannya semakin keras dan semakin keras? But from time to time, the shaking is becoming more stronger and stronger. Dan kemudian sudah makin keras dan anak-anak itu, anak-anak daripada Raja Wali itu bingung apa yang terjadi. Mommy crazy? And because of the stronger, the son and the daughter of the eagle saying, "Are you crazy, mom?" It's becoming stronger. Dan mereka mulai menangis berteriak-teriak dan kemudian dia punya cakar-cakarnya mulai berpegang sekuat-kuatnya. And because of that, the claw of this newborn eagle becoming stronger and grab the Dan nest. kemudian semakin kuat mereka berpegang, semakin kuat ayunan itu dan akhirnya ditumpah balikan. And stronger they grab, they are stronger to the shaking is becoming stronger, and then the nest is being pulled up. Dan akhirnya mereka jatuh. Setelah jatuh mereka mulai mengembang-kembangkan dia punya sayap. And after they do that, they fell down and they start to shake their wings. Tetapi ketika hampir jatuh, kemudian si induk ini yang jantan itu kemudian mulai menukik dan kemudian dia menggendong anaknya. And when the children started to fall, going to the ground, the parents going down and then pick their son and daughter. Dan itu bukan hanya satu hari saja. And they do that not only in one day. Berhari-hari, berminggu-minggu. They do it for days, for weeks. Mereka masuk ke dalam pelatihan. They are going into the training. Nah, mari kita coba melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11. I want to see in Deuteronomy 32 verse 11. Ayat yang ke-11, laksana Raja Wali menggoyang balikkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Deuteronomy 32 verse 11. Like an eagle that stirs up its nest, that hovers over its young. So the Lord spread out his wings and took him, lifting him up on his pinions. Jadi kita melihat di sini ketika anak itu sudah kepayahan, kemudian dia turun dan kemudian mengangkat anak itu dan di atas kepak sayapnya. So we can see when the children becoming too tired, the parents will come down and put them over their wings. Burung Raja Wali selalu menggendong anak-anaknya di atas sayapnya. An eagle always carry their children above their wings. Lain dengan burung-burung yang lain, dia pakai paruh atau pakai kaki. It's different than the other birds. The other birds they will use their beak or their claw. Ketika anaknya ditaruh di atas sayapnya, ketika ada panah yang mati itu adalah induknya. When the children is above their wings, when there are an arrow, the one that died is their parents. Jadi betul-betul si anak itu akan aman tentram di atas sayap burung Raja Wali. So it's true that the children will be safe in above the wings of the eagle. Kemudian mari kita lihat hari-hari berikutnya. So we can see the next days. Anak-anak ini dibawa di pinggir-pinggir jurang yang sangat dalam sekali. The children being picked up in the side of a nasty cliff. Kemudian sangat-sangat pinggir sekali. This is really in the near of the edge. Anak itu mulai ketakutan dan sangat melihat, waduh, apa yang akan terjadi dengan dirinya. Their child becoming more fearful and afraid what will happen with them. Dan kemudian induknya mendorong dia. And then their mother will push them. Dorong dan akhirnya mereka jatuh. And the children fall down. Dan kemudian sayapnya mulai lagi. And their wings becoming to clap again. Ketika mereka sudah mulai kepayahan, itu yang dilakukan induknya menukik lagi dan menggendongnya. And when they're becoming tired, the mother come down again and save them. And Dan hari-hari berikutnya setelah digendong, mamanya mulai mendemonstrasi bagaimana terbang. And in the next day, after they put their children on their wings, their mom will demonstrate how to fly. Oh, mamanya hanya mengembangkan sayapnya dan mengikut angin kemana arah angin. Their mom just put their wings and follow the wind. Wah, anak di atas sangat menikmati keindahan awan-awan yang begitu biru dan kemudian melihat pergi di atas lautan yang begitu luar biasa dan menikmati sangat luar biasa. The children really enjoy everything, the blue skies, the blue ocean. Dan kemudian anaknya bilang, aku ingin seperti mama, papa. And the children say that I want to be like you. Dan ini adalah satu pelajaran. And this is a teaching for us. Dan kemudian si mama ini melihat ada ikan dan kemudian dia menukik dan dengan segera mengambil ikan itu. And the mother see a fish and she flew down and take the fish. Nah, saudara, ini dilatih sampai anak ini bisa mandiri. She teach their son and daughter until they can
fully depend by themselves. Saudara, demikian jugalah Allah mendidik kita. It's the same how God taught us. Saudara, itu adalah anak kerajaan. You and I are the children of the Saudara, kingdom. bukan sembarangan orang. You are not a usual person. Oleh sebab itu Allah melatih kita. That's why God taught us. Dan kita melihat ada beberapa tujuan dari pelatihan ini. And we see there are some reason for this training. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Peter 1, verse 3 Ya. to 5. Silakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kemudian Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, saudara yang kekasih, di sini kita melihat bagaimana kita ini sudah menerima kehidupan yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. We can see here that we already received the life that unperishable and it's worthy to believe in heaven. Jadi artinya betul-betul kehidupan saudara dan saya ini betul-betul kehidupan yang berharga. So it means that our life, you and me, is really meaningful. Sama seperti di dalam Keluaran pasal yang ke-9 tadi dikatakan bahwa kita ini menjadi harta kesayangannya. It's same like in Exodus 19 that we read before, that we are becoming the special possession of the Lord. Jadi kita mempunyai kehidupan yang sangat berharga dan sangat precious. So we have a precious life and a meaningful life. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita ini juga akan diuji. But the Bible says also that we are also will be tested. Itu artinya bahwa kita ini seperti emas yang harus diuji. So it means that we are like a gold that need to be tested, Untuk dimurnikan dengan api, dengan perapian. to be purified by fire, Untuk memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. to be granted the praises and the honor. Jadi Tuhan mengizinkan masalah hidup dalam kehidupan kita dengan sekonyong-konyong untuk memurnikan iman kita. So God let the problem of our life to purify our faith. Sama seperti Ayub katakan bahwa kalau aku diuji maka aku akan keluar seperti emas. Same like as Job said, if you test me, I will show like a gold. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Alkitab menggambarkan bahwa kita ini anak kerajaan, kita ini seperti burung raja wali, kita ini emas, kita permata, semuanya yang berharga. So we can picture here that God told us that we are the son of the kingdom, and then we are like an eagle that God taking care of us, and we are being purified by fire. Bagaimana burung raja wali itu bisa terbang tinggi harus dilatih. So how the eagle can soar high, they need to be tested. Batu-batu permata dan emas juga untuk menjadi yang barang berharga, mereka juga harus dimurnikan dengan api. And gold and all the precious things, they need to be purified by fire to be the precious one. Jadi itu artinya tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. It means that there's no glory without suffering. Jadi yang pertama kita melihat di sini bahwa Tuhan memurnikan iman kita So the first thing we see here, that God purify our faith, supaya kita seperti emas. so we can be like a gold. Saudara tahu yang namanya emas dilempar di mana aja dia tetap emas. You can see a gold, you throw it everywhere, it's still gold. Walaupun saudara buang dia di di jamban yang kotor, tetapi dia tetap berkilau. Even though you're putting it on the toilet, it's still shiny. Dia tidak pernah terkontaminasi. It's never been contaminated. Dan begitu juga burung raja wali, mereka tinggal di tempat-tempat yang jauh dan mereka jauh dari keramaian. It's not like an eagle. They are living in the highest places and they are far away from so many people. Kita lihat yang berikutnya lagi adalah tujuan pengujian itu adalah supaya kita dididik. The purpose of the testing for us to be taught. Supaya kita dididik, mari kita melihat di dalam Titus. Titus pasal yang kedua, kita lihat di dalam
Verse 11, Titus 2 verse 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. For the grace of God has appeared, because salvation to all people. It trains us to reject godless ways Dan keinginan-keinginan duniawi. and worldly desires, Supaya kita hidup bijaksana, and to live self-controlled, adil, upright, beribadah and godly lives di dalam dunia ini. in the present age. Jadi saudara, lewat persoalan, lewat masalah yang Tuhan izinkan, Dia mendidik kita. So from all the troubles, from the suffering, He taught us. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. He teach us to live all the godless ways. Semua kefasikan akan rontok. All the godless ways will be taken away. Kesombongan kita akan rontok. All the proudness, Keinginan duniawi. all the lust of the world, Supaya kita hidup bijaksana, and for us to live self-controlled, adil dan beribadah. upright. Saudara, Tuhan mau melakukan apa saja supaya saudara kembali kepadanya. The Lord want to do anything for you to come back to Him, Untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia. to have an intimate relationship with Him, Untuk merebut kita dari kesibukan kita, dari segala sesuatu ke simpang siuran dalam hidup kita. Dia mau kita kembali berlutut kepada Dia. to grab us from our busyness, for us to bow down, come back to Him. Saya melihat lewat corona ini, kemudian ada banyak penginjilan lewat media. I see from this corner there are so many evangelism from the media, Dan saudara, banyak orang yang terima Yesus lewat media juga. and there are so many people that receive the Lord Jesus Christ from this media. Jadi saudara, corona juga membawa berkat. So we can see that corona also brings a blessing. Amin. Amen. Saya mengalami corona. I experienced corona once. Saya kena COVID. I get COVID. Kalau saya berdiri di sini, itu anugerah. If I stand here, it's by the grace of the Lord. Seharusnya saya sudah di rumah Bapa. Actually, I should be in the house of the Father. Nah saudara, suatu ketika bulan Mei, saya kenanya itu bulan Juni akhir. I get the corona in the last time of June. Bulan Mei awal saya mimpi. And the beginning of the May, I have a dream. Saya berdiri di bawah bukit. I stand below the hill. Saya lihat bukit itu bagus sekali, hijau banget. I see a beautiful hill, so green. Kemudian saya menunduk sebentar. And then I bowed down my head. Kemudian tiba-tiba saya melihat ada rumah bagus sekali menjulang tinggi. And suddenly I see a very beautiful house, soaring high. Dan itu warnanya itu agak kekuningan seperti krim-krim emas. And I can see the color is like gold. Saya mendengar suara. And I heard a voice. Itu rumah kamu udah selesai. That's your house is finished. Saya nggak lihat orangnya, cuma suara. I just hear the voice. Tetapi saya jawab, betul itu Tuhan rumah saya. But I answered, is this true, God? That's my house? Ternyata Tuhan yang berbicara pada saya. Actually, at that moment, God spoke to me. Dan Tuhan bilang, iya rumah kamu sudah selesai. And God spoke, yes, that's your house is finished. Oh kalau begitu saya sudah mau pergi dong dari dunia ini. And I spoke, oh, if like that, I almost go from this world. Terus dia bilang, belum. But the Lord said, no, not yet. Kemudian saya lihat lagi. And then I see it again. Saya lihat lagi bukit itu, dan yang tadinya cuma hanya satu rumah, dan banyak rumah sekali, rumah-rumah kerajaan. I see the hill, and then before it's only one house, and then becoming so many house. Terus saya Royal tanya, house. itu rumah siapa ya? Kok banyak sekali jadi perumahan? And then I asked God, whose house is that? There's so many house. Kemudian suara itu bilang, itu adalah rumah orang-orang yang kamu bawa kepada Tuhan dan yang melayani. He said that it's the house that you bring them to the Lord and the one that serve me. Sekarang kamu pergi ke sana, ada banyak yang nunggu kamu. And then you go there, there's so many people waiting for you. Dan memang orang sudah tunggu saya, ada Asyir kiri kanan, dan saya masuk, ada macam-macam bangsa. And at the moment, the people is waiting for me. There are usher, and there's so many people from Dan all the macam-macam nations. warna kulit. And there are so many, the color of the skin is so many. Mereka kasih different. Alkitab, kemudian saya bangun. They gave me a Bible, and then I woke up. Saya sharing itu di jemaat saya. And I shared that dream in my congregation. Dan saya juga dengan sahabat saya, Ibu Basaria. And I also shared to my friend here, Ibu Itu Basaria. sebulan sebelum saya sakit corona. It's 1 month before I infected by corona. Dan akhirnya saya sakit. And then I feel the disease. Saudara, saya masuk ruang ICU. I go to the ICU room. Saudara, secara manusia saya bisa ada di sini itu karena Tuhan. Humanly, if I will be here, it's because of the Lord. Dan saya sudah lemas, dan kemudian saudara, semua saya punya
I'm becoming so tired. All my friends are hurting. All my body is hurting. And on the night, I was being tempted by the devil. Tetapi sekali lagi saya ingat saya punya mimpi. But one more time, I remember my dream. Dan ketika saya diserang oleh iblis, saudara, saya bilang sama setan, kamu lihat bahwa tubuh, jiwa, dan rohku adalah milik daripada Tuhan yang sudah lunas dibayar, dan kamu tidak berkuasa atas tubuh. And when the devil attacked me, I spoke to him that you see my body, my spirit, and my soul is belong to the Lord, and I will serve him. Seminggu kemudian saya naik ke ruang isolasi. And in one week after that, I go to the isolation room. Nah, apa yang terjadi ketika saya naik di ruang isolasi di lantai 24? When I was in isolation room at 24th floor, Ada sesuatu yang aneh dalam pikiran saya supaya saya terjun dari lantai 24. there are something coming to my mind for me to suicide from that floor. Dan saya tahu itu iblis. And I know that's the devil. Itu kuatnya luar biasa. That feel is so strong. Berhari-hari saya di pikiran saya supaya saya terjun. For days in my mind come out that I need to jump down. Dan itu seperti apartemen. Jadi dia ada tempat pencuci pakaian dan untuk jemuran pakaian. And it's like an apartment that there's a place for you to wash the clothes and to hang. Ada pagar dan kemudian kalau kita naik pagar itu bisa terjun. And there's a fence. If you go through the fence, you can fall down Dan below. saya bergumul sekuat tenaga supaya saya tidak terjun. And I fight so much for me to go down, to Saya bilang jump. di dalam nama Yesus, roh maut, kau tidak berkuasa. Kau tidak berkuasa atas tubuhku adalah milik Yesus. I spoke that in Jesus' name, the suicide spirit is not taking a part of my life. My body is belong to the Lord. Malamnya saya diserang lagi. And in the night, the devil attacked me again. Dan itu saya lihat betul-betul setan di atas kepala saya. And I see really a demon in front of my head. Saya bertarung dan saya menang. I fought at that moment and I won. Saya berdiri di atas kaca. I stood up before the glass. Karena ruang isolasi kita sendiri satu kamar. Atau saya sendiri di kamar. Because there's isolation room, I am alone at that room. Saya bilang kepada kaca, hai Suryani Pantau, Batimena, kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. I spoke to myself at the mirror and said that you are not longer the slave of you no longer the slave, and you have the spirit of the Lord, and it makes you the son, the daughter of the Lord. Jiwa Suryani, kamu merdeka. The soul of Suryani, you rise up. Tubuhmu baik roh Allah, bukan baik corona. Your body is the temple of the Lord, not the temple of Corona. Itu sekitar jam 2 malam atau jam 2 malam, dan saya mulai putar YouTube dan saya mulai menari-nari di hadapan Tuhan. It's around 2 a.m. and then I open the YouTube and I start Saya dancing in front of the nyanyi, Lord. saya menyiarkan hidup, saya nangis, saya ketawa, pokoknya saya dengan Tuhan. I sing, I laugh, and I dance. It's only me and the Lord. Jam 4 saya mendapat telepon dari Manado. At 4 a.m. I got called from Manado. Itu adalah dari mahasiswa saya yang dulu yang dia dapat karunia, dia melayani karunia kesembuhan. It's from the college student that I taught in the past. She got a miracle. Dia bilang, Ibu, maaf saya digerakkan Tuhan untuk doakan Ibu. Kemudian saya didoakan. And then I was being prayed at the moment. Saya rasa lapar. And I felt hungry. Kemudian saya makan habis. And then I eat all of my food. Sudah 4 minggu saya hanya makan 1 sendok, 2 sendok saja. For 4 weeks, I just eat like 1 spoon only. Kemudian saya muntah. And then I puke. Tapi kali itu saya makan habis, dan akhirnya 3 atau 4 hari kayak saya keluar dari tempat itu. But at that moment, I eat so much stomach, and in 3 or 4 days, I go up from the place. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, di rumah sakit juga ada orang-orang yang sama dengan saya diserang, dan akhirnya saya menangkan. Terima Yesus. And at that moment, there are so many people that are being attacked also, and I save them. They are believing on Lord Jesus. Jadi jelas saudara, Tuhan mengizinkan segala sesuatu di dalam hidup kita supaya kita dimurnikan, kita dididik, kemudian supaya kita kefasikan dibuang, supaya kita bisa beribadah dan bijaksana. So it's very true that God make everything happen to our life for us to teach us, to purify us, for us to live our godless ways, and we are becoming wise. Kemudian di dalam Mazmur 144 ayat 1 kita dilatih untuk berperang. And then in Psalm 144 verse 1, the Bible says that God teach us to war. Jadi saudara, supaya otot-otot kita kuat. So our muscle will be strong. Di dalam Yakobus pasal yang
menjadi pribadi yang mantap. In James chapter 1 also say that for us to becoming a firm person, Mantap itu artinya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. it means that we are mature in the Lord. Jadi saudara, kalau saudara mau menjadi pribadi yang mantap, mau seperti Kristus, kita rela dididik oleh Tuhan. So if you want to becoming like Christ, a firm person, you are willing to be taught by the Lord. Amin. Dan kemudian yang kedua, burung Raja Wali itu dia hidup 120 tahun. You see that an eagle is the second one. An eagle is living in 120 years of age, Dia bukan pemakan bangkai. and they are not the one that eating corpse. Dia memakan makanan yang segar. They eat a fresh food, Dan dia tidak hidup di tempat-tempat yang kotor. and they didn't live in the dirty places. Ini adalah burung Raja Wali, ini adalah makhluk yang bersih. An eagle is really a clean thing. Oleh sebab itu dia hidup di ruang yang terbuka That's why they live in an open space dan di mana udara yang segar. and with a good air. Saudara yang kekasih, Tuhan memilih kita supaya kita tidak bercacat di hadapannya. God chose us for us not to be blameless in Him, Supaya kita tidak bercacat for us to be blameless in dan Him, hidup kudus. and we are living in a holy life, Dan kita tidak hidup sembarangan. and we are not living our life recklessly. Kita nggak bisa hidup ikut Tuhan sementara kaki ikut Tuhan, sebelah kiri ikut Tuhan, dan sebelah kanan kita ikut dunia. Nggak bisa. We cannot live our left leg go to the Lord, and then the right side go to the world. Tuhan katakan hidup kudus itu berarti kita dipisahkan dari dunia ini. God said living holy, it means that we are separated from this world. Kita memang tinggal di dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia ini. We are living in this world, but we are not belong to this world. Oleh sebab itu mari kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. That's why we see in Ephesians 1 verse 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. For He chose us in Christ before the foundation of the world, that we may be holy and unblemished in His sight in love. Dan Alkitab juga mengatakan supaya kita kudus di dalam setiap aspek kehidupan. The Bible also says for us to be holy in all our life aspect. Dan kemudian kita melihat lagi apa yang terjadi dalam kehidupan fase yang berikutnya, dalam kehidupan burung Raja Wali itu. Setelah mereka terbang tinggi ya dengan kekuatan sayap ya dengan angin ya, melewat kekuatan yang angin itu menunjukkan kekuatan Roh Kudus. The next phase of the living eagle, after they soar high with the flow of the wind, it represents the power of the Holy Spirit. Dan mereka selalu ada di gunung batu. And they are always in the mountain rock. Dan kemudian kita lihat di dalam Yesaya. Mari kita lihat dalam Yesaya. We can see in Isaiah. Yesaya pasal yang ke-40. Isaiah 40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Mari Isaiah kita baca. 40 verse 29 to 31. 29 to 31. Ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ia menambah semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. The Bible says, He gives strength to those who are tired. To the one who lack power, He gives energy. Even youth get tired and weary. Even strong youth, young men, comes still stumble. But those who wait for the Lord help find new strength. They rise up as if they had eagle's wings. They run without going weary. They walk without getting tired. Jadi ketemu. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru, ya, dan kita lihat teruna-teruna menjadi letih lesu, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah menjadi lesu. And we can see here that
said, but those who wait for the Lord's help and renew strength. Sama seperti burung Raja Wali itu yang selalu ada di bukit-bukit batu itu menunjukkan, gunung itu menunjukkan hidup di dalam hadirat Tuhan. Same like the eagles that are living on the mountain rock is like us living in the presence of the Lord. Ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan dan menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. When we are living in the presence of the Lord, we are living in His presence, we becoming renewed in strength every day. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan kita kemenangan dari hari ke hari. And the power of the Holy Spirit give us the victory from day by day. Dan kemudian yang berikutnya, fase yang berikutnya setelah 60 tahun burung Raja Wali ini terbang, sayapnya sudah mulai sudah mulai rontok-rontok. And after 60 years, the eagle is flew away, the feather becoming soft. Jadi kita melihat di sini burung Raja Wali ini sudah payah. So we can see here that the eagle is already tired. Karena namanya bulu-bulunya sudah banyak kotoran. Because all the feathers is becoming more old. Kotoran sudah banyak di sana kemari, dan kalau dia terbang terus dan kalau dia memaksakan diri untuk terbang, maka dia akan jatuh, itu fatal. And if they try to always fly and try his best to fly, they will fall down. Apa yang dia lakukan? Dia akan pergi kembali ke gunung batu. What they do, they will come back to the mountain rock. Nah, ini adalah masa restorasi. And this is the time of the restoration. Kemudian dengan paruhnya yang begitu tajam, dia mulai cabut kuku-kukunya. And with this sharp beak, they will start to put out their nails. Saudara, ketika kuku itu dicabut itu sakit banget. When this nail is being pulled out, it's so hurting. Saudara pernah kalau ada sakit kuku di samping-samping ini? You see, if you even have pain in your nail on the Di side. jempol kaki kita dan kita pakai sepatu, Let's say if you are in your toes, sakit banget ya. it's really painful. Nah, sekarang burung Raja Wali itu dia dengan paruhnya dia sendiri yang mencabut kuku-kukunya. And the eagle by his beak, he's putting all the nails by himself. Mungkin kuku-kukunya sudah tua dan kemudian tidak lagi tajam. Maybe the nails is becoming old and no longer sharp. Dan dengan paruh-paruhnya dia cabut semua bulu-bulunya yang sudah kotor, yang sudah rapuh itu. And with all the beak, he put out all the feathers that are dirty and old. Sehingga dia betul-betul tidak ada lagi satu bulu pun yang melekat di dalam tubuhnya. So there's no more feather, even one in their life. Dan kemudian selama berapa lama? 1 tahun dia setiap hari berjemur di matahari. And for 1 year, every day, he gazed to the sun. Dan akhirnya mulai tumbuh lagi ya, kuku-kukunya mulai tumbuh lagi, dan kemudian sayapnya mulai tumbuh lagi. And the feather and the nails started to grow up again. Dan kemudian dia terbang lagi selama 60 tahun. And after that, he started to fly again for another 60 years. Saudaraku yang kekasih, seringkali dalam kehidupan orang Kristen, ketika kehidupan kita sudah mulai payah, Sometimes in our Christian life, when our life started to get tired, kita mulai payah karena ada dosa-dosa dalam hidup kita. we becoming tired because of the sin in our life. Ada kotoran-kotoran yang kita biarkan dalam hidup kita. Because some dirty things that we let it happen in our life. Tetapi kita tidak mau mengundurkan diri, tetapi kita terus maju melayani. But we don't want to step back a bit, but we start ministering again. Saudara ingat Saul, dia masih jadi raja, tetapi sudah tidak dikenal oleh Tuhan. You must remember Saul. He is still becoming the king, but God didn't find favor upon him. Kalau kita sudah mulai payah, kalau kita tahu bahwa mungkin ada sesuatu penyakit rohani dalam hidup kita, kita harus datang kepada Tuhan. If we start to getting tired, if we see there's maybe spiritual disease in our life, we need to start to come upon the Lord. Dan kemudian kita belajar bagaimana Daud. And we can also learn from David. Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia datang kepada Tuhan, dia meratap, dia membereskan hidupnya di hadapan Tuhan. David, when fall to the sin, he come to the Lord and he cleaned himself up to the Lord. Kita lihat itu di dalam Mazmur 51. We can see it in Psalm 51. Dia menangis di hadapan Tuhan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. He said that, have mercy on me, O God, because of your loyal love.
because of your great compassion, wipe away my rebellious acts. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah dari dosaku. Wash away my wrongdoing, cleanse me of my sin. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosa. For I am aware of my rebellious acts, I am forever conscious of my sin. Jadi betul-betul Daud datang di hadapan Tuhan, dia betul-betul menyesali dan dia mengakui akan kesalahannya. So David really come upon the Lord and he confessed his sin. Dia katakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. And he said that only to you I have do my sin. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. And doing what the thing that you find wicked. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusan. So you are being righteous in your doing. Jadi betul-betul dia mengakui dosa-dosanya. So he truly confessed his sin. Dan dia katakan bukan saya nggak bersalah, tetapi hanya kepadamu aku berdosa. He said not I am guilty, but only to you only I am guilty. Sehingga ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih seperti salju. So in verse 8 the Bible says, grant me the ultimate joy of being forgiven, may the bones you crush rejoice. Kemudian ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. And in verse 10 say, create for me a pure heart, O God, renew a restless spirit within me. Dan luar biasa di dalam ayat 13, jangan membuang aku dari hadapanmu. Do not reject me. Saya mau kasih tahu sama kita semua, apa artinya anak Tuhan kalau kita hidup di luar hadirat Tuhan. I want to tell all of you, what's the meaning of the children of God if we are living outside the presence of the Lord? Kalau kita hidup di luar hadirat Tuhan sama hanya kita hidup di dalam kematian. If we are living outside the presence of the Lord, we only live a life that are actually dead. Tidak ada kedamaian di sana. There's no peace in it. Tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita. There's no joy, no happiness. Tidak ada Tuhan. There's no God. Oleh sebab itu dia katakan, Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu. That's why the David said, God, do not reject me. Throw away me from you. Bagi dalam hidup dalam hadirat Tuhan, dalam hadapan Tuhan itu sangat penting. Because living in the presence of the Lord, living in the eyes of the Lord is so important. Dan dia katakan lagi, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. And the Bible also says, do not take your Holy Spirit away from me. Saudara, Roh Kuduslah kehidupan kita. The Holy Spirit is our life. Sebab dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena memang zaman dulu Roh Kudus itu tidak menetap dalam diri manusia. That's why David said, do not take away your Holy Spirit from me. Because in the past, the Holy Spirit is not living inside a man. Tetapi setelah hari Pentakosta, kita dimateraikan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam kita. But after the Pentecost day, we are being sealed by the Holy Spirit. And the Holy Spirit is living in our life. Sekarang kalau kita berbuat dosa dan tidak mengakui kesalahan kita, tidak memperbarui hidup kita, Roh Kudus berduka dalam diri kita. And right now, if you are doing sin and we are not confessing our sin, the Holy Spirit will grieve inside of us. Sehingga kita tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. So we are not experiencing the presence of the Lord. Sehingga apa? Ketika kita tidak membereskan, tidak membiarkan Tuhan memulihkan hidup kita, yang pertama kali hilang dalam hidup kita itu adalah damai, sejahtera, dan kasih. So when we are not cleaning ourselves, we are not clean ourselves before the Lord, the first thing that are going is the peace. Dan kalau seandainya kita berusaha untuk membuat kita bahagia kembali, ada sukacita kembali, semakin kita berusaha dengan kekuatan sendiri, semakin parah. And when we are trying to give happiness to ourselves by our own strength, it becoming more worse. Ketika Saul merasakan damai sejahtera itu hilang daripadanya, dia mulai cari orang untuk main kecapi, rabangan, tari-tarian untuk menghibur dirinya. When Saul lost the peace of the Lord upon him, he started getting people to play all the instruments. Tetapi semakin dia berusaha, semakin dia terpuruk. But the more he trying to get it, the more he going deeper. Tidak ada jalan lain selain datang kepada Tuhan dan mengakui, bereskan, dan minta pemulihan. There's no other way. Either you come to the Lord and say sorry to Him and confess to Him. Sehingga di dalam ayat yang ke-14, bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. And the Bible says,
let me again experience the joy of your deliverance. Sustain me by giving me desire to obey. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. And put me in the willing spirit. Jadi saudara, ketika Roh Kudus berduka, ya kalau zaman dulu Roh Kudus meninggalkan orang itu sehingga orang itu menjadi terpuruk. Tetapi bagi kita yang sekarang, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, Roh Kudus berduka. Ketika Roh Kudus berduka dan kita tidak mau bertobat, kita kehilangan damai, sukacita, kita kehilangan kasih. Dan kemudian kalau kita terus membiarkan tidak bertobat, dan akhirnya saudara kita jadi uring-uringan, tidak sabar, mulai marah-marah, dan kita tidak lagi memproduksi buah-buah roh. So if the Holy Spirit is grieving in ourselves because of our sin and we are not confessing it unto the Lord, we are becoming a person that are unstable and everything, and we'll be losing the fruit of the Spirit. Dan kalau kita biarkan itu, maka roh itu akan menjadi padam. And if we let it be like that, our spirit will be dim. Ketika padam, maka orang itu mulai kembali kepada dosa, menyenangi dosa-dosa lama. And when the spirit becoming dim, the person will following all the old sin that they are doing. Itulah kata Paulus, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubang. That's what the Paul say, that the dog come back to their puke and the pig come back to their place. Jadi saudara, ini masalah yang serius sekali. This is a serious problem. Oleh sebab itu burung Raja Wali, dia rela membuang semua hal-hal yang kotor, bahkan dia mau menderita. That's why the eagle willing to put all the dirty things and he will suffer. Di dalam 1 tahun itu masa pemulihan, dan akhirnya dia pulih seperti semula, dan dia terbang lagi selama 60 tahun. On that 1 year is the restoration period, and after that he will flew again for another 60 years. Dia mendapatkan kekuatan yang baru lagi. He get a new strength. Dan akhirnya pada saat dia akan pergi pulang, atau pada saat kita akan pergi pulang ke rumah Bapa, And after that, when we will be called to the house of the Lord, sama seperti burung Raja Wali, dia kembali lagi ke gunung batu. same as an eagle, he will come back to the mountain rock. Kemudian dia mengembangkan sayapnya, dan dia melihat ke atas. And then he will open their wings and see above. Dan akhirnya dia pergi. And then he will go. Apakah kita akan selesai dengan baik? Are we will finish well? Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 di sini dikatakan supaya kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. In 2 Timothy 4 verse 7 say that for us to finish our journey well, or race well. Kita baca 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timothy 4 verse 7. Di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. Ini luar biasa. This is so amazing. Sampai akhir. Until- Sampai akhir ku menutup mataku. Kita nyanyi itu yuk. Ya. Have you seen that song? Ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Amin. Kita nyanyi. Ya, dari awal. Ya. Ku tetap setia. Ya. Mari kita tetap setia di hadirat Tuhan sampai Tuhan Let us still be faithful until the Lord called us. Saudara, kalau saat ini kita ada, ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. If you are here, now is the decision for us to serve the Lord. Saya tidak tahu di fase mana sekarang kita berada. I don't know in what phase. Kalau we ada are. di fase di mana pemulihan, mari kita biarkan Tuhan pulihkan hidup kita. If we are in a restoration phase, let God restore us. Supaya kita diperbaharui, kita mendapatkan kekuatan yang baru kembali. So we're becoming renewed, receiving a renewing strength. Dan kita bisa maksimal bagi Tuhan sampai Tuhan mengambil kita. We can be maximum until Mari kita God nyanyi calls lagu us. ini. Let's sing this song. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dalam mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sekali lagi kita menyanyi, biar lagu ini betul-betul menjamah hati kita. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawahnya kita seperti Raja Wali yang selalu ada di Let's be like an bawah. eagle with those in the morning. Seperti wanita yang selalu ada di bawah kakimu, mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Father, we thank you for your word we have received this morning. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami terima di pagi hari ini. We thank you for speaking into our hearts. Kami berterima kasih karena Kau bicara kepada hati kami. Lord, we pray, oh God, that this word will bear fruits in our hearts. Biar kami berdoa Tuhan, biar firman ini menghasilkan buah dalam hati kami. That these words will be reflected in our lives. Bahwa firman Tuhan ini akan merefleksikan hidup kami. That we will soar like the eagle. Bahwa kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali. That our life will reflect like the eagle. Bahwa hidup kami akan direfleksikan seperti Raja Wali. That your glory shall go with us. Bahwa kemuliaan-Mu akan pergi bersama dengan kami. That your glory will be reflected in our lives. Bahwa kemuliaan-Mu akan terrefleksi nyata dalam kehidupan kami. That we shall continue to grow in grace. Bahwa kami akan terus-menerus tumbuh dalam anugerah. And at the end, Father, we will give a good fight in faith. Bahwa pada akhirnya Tuhan kami akan berperang iman kami dengan baik Tuhan Yesus. Thank you, Father, for what you have done in our lives. Terima kasih Bapak untuk apa yang Kau lakukan dengan kami. Father, for the instrument we have used, Lord, we commit into your holy hands. Setiap instrumen yang Kau pakai Tuhan kami berikan dalam tangan-Mu yang kudus. Father, power has gone out of her. We pray, oh God, that you will fill her the more. Kuasa telah keluar daripada hidupnya, biar Kau akan mengisi dia That dengan you will use her mightily to reach out to many souls. bahwa Kau akan terus memakai dia dengan luar biasa untuk menjangkau That jiwa-jiwa. glory and glory, that she will grow greater in faith. Bahwa dengan kemuliaan pada kemuliaan dia akan lebih lagi bertumbuh dengan Thank you, iman. Abba Father, for what you have Terima done. kasih Bapak dan seluruh apa yang Kau buat. We thank you for your word we have received this Kami morning. berterima kasih untuk firman yang telah kami terima di pagi hari ini. We give you all the glory. Kami berikan segala kemuliaan. Thank you, Abba Father. Terima kasih Bapak di surga. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Pagi hari ini